Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Demikian seluruh Bapak Ibu honorer di berbagai bidang, bidang pendidikan, kesehatan, tenaga teknis, dan honorer di bidang lainnya. Saya yakin bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Nah, di sini ada info baru Bapak Ibu bahwa ada 3 usulan Dewan Perwakilan Rakyat ini membuat para honorer dan P3K bahagia. PGRI dukung penuh hal ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal apakah ini? Sebaiknya Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi untuk Bapak Ibu honorer bahwa Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Riau Eko Wibowo mendukung penuh usulan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Komisi 2 DPR RI dalam menuntaskan masalah honorer dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Nah, suatu hal yang wajar kalau hal ini didukung Bapak Ibu karena sepertinya apa yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ini adalah benar-benar positif dan itu adalah bagian yang terbaik untuk Bapak Ibu honorer. Dia menyebutkan ada 3 usulan yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal. Nah, terkait apa yang diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal, ikuti terus informasi berikut. Di sini disampaikan kami memberikan apresiasi kepada Pak Samsur Rizal yang tengah mengupayakan agar semua honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN P3K. Jadi itu salah satunya Bapak Ibu ya, yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal bahwa memohon kiranya semua honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara dan status ASN P3K. Ini kata Ekowi, sapaan akrabnya kepada JPNN.com pada hari Sabtu 22 Juli 2023. Ini baru saja semalam Bapak Ibu. Wakil rakyat dari Riau itu dinilai Ekowi konsisten membela kepentingan honorer. Terbukti dengan keseriusannya menyelamatkan honorer dari pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran pada 28 November mendatang ini. Jadi dengan demikian maka perjuangan para DPR RI demi honorer maka jelas tidak akan terjadi PHK massal sebagaimana yang telah diungkapkan melalui informasi ini. Jadi sesuai penjelasan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal, honorer yang menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini nantinya akan ditentukan posisinya apakah sebagai P3K paruh waktu atau part time atau penuhi waktu full time. Tentu ini nantinya mekanismenya diatur tersendiri oleh pemerintah yang manakah honorer yang diangkat menjadi P3K full time
demikian dengan honorer yang diangkat menjadi P3K per time. Jadi itu semuanya akan disesuaikan. Akhir-akhir ini juga informasi beredar melalui channel ini bahwa berdasarkan status honorer, tentunya itu nanti yang akan diposisikan pemerintah, yang mana yang wajar untuk diangkat menjadi P3K full time dan P3K per time. Misalnya, para honorer yang mungkin masa kerja yang sudah lama, seperti para honorer kategori 2, yang sudah lama menantikan keputusan pemerintah untuk pengangkatan menjadi ASN. Nah, demikian dengan honorer yang non-kategori, tetapi juga sudah lama mengabdi. Karena berdasarkan usia dan masa kerja, tentunya itu ada pertimbangan khusus ya dari pemerintah. Di sini disampaikan, kami lega karena Pak Samsurijal menjamin honorer tidak akan dihentikan. Ini disampaikan oleh Ketua Solidaritas Nasional Wilayah Tabakti Indonesia SNWI Riau lagi. Jadi usulan kedua, selain diusulkan untuk semua honorer diangkat menjadi ASN, maka poin kedua yaitu diusulkan atau mengupayakan agar nanti ada juga dana pensiun untuk P3K. Ini poin keduanya Bapak Ibu ya. Selain mengangkat honorer menjadi ASN seluruhnya, dan setelah diangkat menjadi ASN P3K, mendapatkan dana pensiunan setelah berhenti bekerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia tentang masa kerja dan usia pensiun seorang ASN. Ini akan terus dimunyikan oleh Komisi 2 DPR RI agar P3K bisa mendapatkan pensiun seperti layaknya seorang pegawai negeri sipil. Usulan ketiga adalah jenjang karir P3K yang boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu. Jadi nantinya tidak ada bedanya antara PNS dan P3K. Sama, namanya ASN, maka dalam hal menduduki jabatan-jabatan tertentu di instansi pemerintah mempunyai hak yang sama antara PNS dan P3K. EKOI memaparkan dalam Permendikbud nomor 40 tahun 2021 mengamanatkan guru P3K berpeluang diangkat menjadi kepala sekolah atau Kepsek maupun pengawas sekolah ya. Kenapa? Karena memang namanya status ASN maka berhak juga menduduki jabatan tertentu seperti misalnya guru bisa menjadi kepala sekolah. Nah, tentunya misalnya di bidang kesehatan, maka para honorer yang telah diangkat menjadi ASN P3K di bidang kesehatan juga bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Misalnya di rumah sakit, di puskesmas, di pustu, bahkan di instansi lain yang relevan ada honorer P3K-nya untuk kesehatan. Ternyata Komisi 2 DPR RI juga tengah memperjuangkan P3K bisa meniti karir seperti PNS pada jabatan struktural sehingga P3K bisa mengabdi dimanapun berada. Ini kata Ekowi yang baru menyelesaikan S2 di Pasca Sarjana UIN Suska Riau. Dia melanjutkan, jika P3K bisa menduduki jabatan kepala bidang, misalnya kabit, atau kepala dinas atau kadis, tentu menjadi angin segar. Tiga usulan tersebut masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Oleh karena itu, EKOI menegaskan pihaknya mendukung penuh rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara RUASN untuk mengakomodasi kepentingan honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. EKOI juga sepakat nantinya honorer khususnya guru dan tenaga pendidik atau tendik diangkat seluruhnya menjadi P3K sehingga tidak ada lagi pegawai honorer yang gajinya di bawah standar kelayakan hidup. Kenapa? Karena memang sudah jadi ASN, maka penghasilannya dari pemerintah jadi cukup memadai demi meneruskan hidup dengan penghasilan dari pemerintah. Di sini disampaikan kami sangat setuju P3K guru dan tendik P3K full time karena bekerja mulai dari pagi sampai sore di sekolah. Jadi harap bahwa guru P3K yang juga Ketua Badan Khusus Honorer BK PGRI Riau ini lagi. Selain itu,
Mereka berharap tidak ada lagi honorer. Semuanya diangkat jadi ASN P3K tanpa seleksi tes. Demikian informasinya Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal penting dari informasi ini. Yang pertama adalah supaya semua honorer diangkat menjadi ASN. Kemudian diusulkan supaya para honorer setelah diangkat menjadi ASN P3K berhak mendapatkan dana pensiunan. Dan yang ketiga, supaya para honorer setelah diangkat menjadi ASN P3K bisa meniti karir dan bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana layaknya seorang ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.